teman-teman para creative people, selamat datang di Masif Mahasiswa Inspiratif. Di sini tempatnya kita nge-chill sambil ngobrol bareng tentang struggle, ambisi, dan cerita-cerita seru dari mahasiswa yang bukan hanya mahasiswa kupu-kupu, sekedar kuliah pulang. Bareng aku Grace, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang vibes-nya energik banget. Kak, boleh kenalan nggak? Namanya siapa nih? Hai Grace, nama aku Betty Kristianti. Kamu bisa panggil aku Kak Betty. Aku semester 6 dan sekarang lagi magang di Humas Unpri. Oke, ngomong-ngomong kakak ini kan sebagai ketua UKM Paduan Suara Kencono Wungu. Betul. Nah, yang prestasinya lagi naik daun banget nih. Gimana sih rasanya menjadi pemimpin puluhan kepala yang masing-masing punya karakter suara dan egonya masing-masing? Oke, pertama aku punya kayak rasa bangga tersendiri gitu ya, bisa memimpin di UKM Paduan Suara di regenerasi tahun ini ya, sebagai ketua UKM. Terus juga selain rasa bangga, tentunya kita juga ada kayak merasa tertekan gitu ya, ada tekanannya tuh seperti apa sih? Jadi tekanannya itu kayak, kan memimpin banyak kepala nih, pastinya mereka punya ego dan karakter yang berbeda-beda ya tiap orang. Nah, gimana kita sebagai ketua itu menyatukan banyak kepala untuk mengambil setiap keputusan, terus juga kayak calling out mereka satu-satu gitu buat ayo lebih aktif lagi gitu. Kan pasti banyak memunculkan beragam pendapat ya, Grace. Nah, karena udah regenerasi, tentunya kita sebagai ketua harus lebih aktif lagi membawa nama UKM Kencono Wungu dengan mengikuti lomba-lomba, terus aktif di kegiatan, terus menjalankan proker. Ya seperti itulah. Oke, kita nih sebagai Gen Z kan sering banget dilabeli sebagai generasi yang individualis atau pengennya instan. Betul banget. Nah, tapi kakak ini malah milih ribet jadi ketua UKM yang tanggung jawabnya gede. Apa sih motivasi terbesar kakak waktu mutusin untuk maju pemilihan ketua? Oke, pasti sebagian orang berpikir kayak, kenapa sih harus ribet-ribet ikut organisasi ini, organisasi itu, UKM ini, UKM itu, kan capek ya. Terus pembagian waktunya gimana? Nah, kalau aku pribadi selain menjadi mahasiswa, aku kan juga aktif di UKM Kencono Wungu tentunya, dan juga di himpunan. Nah, bagaimana aku membagikan waktu itu, aku buat dulu jadwal kayak buat memanajemen waktu aku, biar aku tahu nih waktu luang aku yang bisa kugunakan untuk di Kencono Wungu berapa gitu. Jadi udah ada porsinya masing-masing. Jadi yang pertama itu kita harus bisa memanajemen waktu kita. Nah, dengan mengikuti himpunan, terus mengikuti UKM gitu, aku merasa aku jadi manusia yang lebih bisa memanajemenkan waktu gitu. Terus kenapa aku memilih menjadi ketua ya? Padahal kan itu ribet ya kalau bagi sebagian orang, ngurus banyak orang kan ribet. Nah, yang pertama tentunya aku mau ada regenerasi pengurus yang lebih baik dari pengurus sebelumnya. Dengan aku masuk ke pengurusan sama teman-teman pengurus yang lain, aku bisa nih memanajemenkan UKM Kencono Wungu untuk mengikuti berbagai kegiatan. Jadi banyak kesempatan yang tidak dilewatkan oleh UKM Kencono Wungu sendiri, dan hal itu juga menjadi motivasi kami untuk mendorong teman-teman anggota buat lebih aktif nih. Selain itu juga dengan menjadi ketua di UKM Kencono Wungu, aku merasa itu bisa meningkatkan leadership aku gitu, kemampuan aku untuk memimpin orang banyak, dan itu juga punya benefit yang baik buat aku, jadi itu bisa dimasukin ke dalam portofolio gitu, Grace. Dan itu bakal berguna banget untuk kedepannya gitu. Betul ya? banget. Oke. Kak, gimana sih first impression orang-orang kampus waktu tahu kalau kakak ini terpilih menjadi ketua Kencono Wungu? Nah, ada nggak sih tantangan tertentu sebagai seorang mahasiswa yang memimpin organisasi sebesar ini? Kalau untuk orang-orang di kampus, kayak teman-teman kampus tuh nggak peduli sih, soalnya kan kayak lu siapa bro gitu kan. Oke, lanjut. Kenapa ada penerjemah di sini? Ada Robi ya di sini. Oke, kalau untuk orang-orang di kampus sih biasa aja. Cuman kalau untuk teman-teman sesama anggota Kencono Wungu yang seangkatan sama aku, kayak angkatan 23, angkatan 24, itu mereka ya kayak happy, terus juga memberikan dukungan tentunya ya, kayak support gitu. Nah,
Selain itu aku juga memilih beberapa pengurus itu dari angkatan 2024 karena mereka yang kelihatan kapabel untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang ada di UKM Kencenowungu. Dan aku berharap sih dari kepengurusan tahun ini tuh kami bisa saling kerjasama buat membentuk UKM Kencenowungu yang lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Kalau tantangan tentunya ada ya. Kalau stereotip kan pasti orang mikirnya, oh ini ketua UKM berarti harus bisa nih memimpin orang banyak, terus harus bisa mengambil keputusan, apalagi yang dipimpin itu UKM paduan suara, pasti suaranya bagus nih gitu kan. Padahal itu salah besar. Jadi fun fact-nya, aku tuh nggak pernah nampil nyanyi solo di depan banyak orang. Nggak tahu kenapa, tapi kayak orang pasti berekspektasinya, oh ketua Kencono, silakan dong nyanyi ke depan gitu kan. Ayo dong persembahin lagu gitu. Aku nggak bisa, karena aku cuman bisa nyanyi kalau ada pelatih, ada dirijennya, dan juga suaranya memang udah sesuai warna gitu loh. Jadi kayak sopran, alto. Grace pasti tahu lah ya. Iya, aku tahu banget sih tentang ini. Karena kan kalau misalnya kita nampil sendiri tuh pasti betul. ada deg-degannya. Terus nanti tuh suara kita bisa jadi kayak getar sendiri gitu. Betul banget. Nah itu sih. Terus untuk tekanan yang lain, sebenarnya bukan ke tekanan sih, tapi kayak lebih ke tantangan ketika pas mau lomba. Nah kan selama 2025 sampai 2026 kita udah ikut lomba yang besar itu 3 kali ya. Yang pertama itu di Petra Kantare, itu udah tingkat internasional. Terus juga PES Parawi yang se-Jawa Timur, itu Piala Gubernur. Terus yang terakhir kemarin kita di kampus Brawijaya. Nah itu tantangan terbesar biasanya itu pra nih artinya sebelum lomba. Jadi sebelum lomba itu ada beberapa berkas yang harus diurus, dan itu ribetnya minta ampun. Jadi tanpa dukungan dari teman-teman kepengurusan yang lain, itu kayaknya nggak akan berjalan deh. Gitu sih, paling itu aja sih. Oke, jadi kalian tuh sama-sama ya untuk di belakang panggung itu. Betul, sama-sama saling teamwork gitu loh. Oke Kak, katanya tuh tahun kemarin Kencenowungu sukses bawa pulang piala juara 3 International Carol Competition. Boleh kilas balik dikit nggak gimana rasanya momen pas nama UKM kalian berkumandang di panggung internasional itu? Wah iya, aku ingat banget waktu itu di 2025 awal, itu di bulan Februari kami mengikuti Petra Kantare Choir. Itu tingkat internasional ya. Sebenarnya itu bukan, kan tadi disebutin sama Grace kalau kami dapat juara 3 ya. Nah, jadi sistem penilaiannya bukan seperti itu waktu itu. Jadi penilaiannya itu ada gold, terus silver, dan juga bronze. Nah waktu itu poin kami itu 79, sekian, sehingga kami mendapat silver medal. Jadi kalau tambah 1 poin nih, Kencenowungu bakal membawa gold. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan, karena berkat kerja keras dari tim Kencenowungu, tim Petra, kami bawa silver itu udah suatu hal yang membanggakan banget sih. Karena hasil dari kerja keras selama berbulan-bulan gitu ya. Jadi kami latihan sebelum lomba itu sekitar 3 bulan latihan intensif, dan itu capeknya itu kerasa banget sih. Tapi apa ya, segala capek, terus segala hal yang udah dikeluarin baik fisik, materi, segala macam, itu tuh terbayarkan pas nama Kencenowungu Choir berkumandang di Universitas Kristen Petra waktu itu. Itu kan udah kayak apa ya, lombanya tuh udah internasional banget kan, tingkat internasional. Jadi ada rasa bangga tersendiri gitu loh. Sampai sekarang juga kami masih kayak ngerasa amazed gitu kalau ingat momen itu. Oke, berarti kayak selama latihan yang 3 bulan itu, latihannya itu di kampus ya atau di luar gitu? Iya, kami di kampus. Cuman beberapa kali kadang kami selain latihan kami juga praktis. Praktisnya tuh seperti nampil di wisuda, terus juga nampil di seminar yang dari kampus gitu, supaya teman-teman anggota yang untuk lomba ke Petra itu punya punya kepercayaan diri yang udah diasah gitu loh. Jadi udah pernah tampil, jadi udah pernah menguasai panggung gitu. Oh jadi gini rasanya tampil di panggung gede, gini ya rasanya grogi. Jadi pas tampil di Petra udah les gitu, nggak terlalu sudah biasa aja gitu, nggak grogi. Saya juga pernah merasakan itu kok. Iya kan? Iya, karena kalau tidak ada persiapan tuh rasanya deg-degan banget. Betul banget. Jadi kayak mau nyanyi tuh getar. Jadi kayak
nggak keluar suaranya gitu kan. Iya bener. Oke, selama proses latihan berbulan-bulan yang super duper padat itu, pernah nggak sih kakak ada ngerasa momen chaos atau titik jenuh tim? Misal nih ada anggota yang nangis karena capek atau konflik internal, dan gimana cara kakak sebagai ketua merangkul mereka? Oke, kalau ngomongin tentang konflik pastinya ada ya, entah itu konflik dari dirinya sendiri atau sesama tim. Nah, gimana caranya kami merangkul? Kan latihannya intensif sampai berbulan-bulan, pasti ada dong fase jenuhnya gitu. Nah, selama fase jenuh itu yang kami lakukan adalah merangkul teman-teman yang nggak datang. Misalnya dia tiba-tiba menghilang selama 3 hari, pastinya ditanyain dong kemana, kenapa nggak datang, atau ditanyain ada masalah apa gitu, sehingga kami anggota juga bisa membantu. Jadi yang berperan di sini bukan cuma ketua, tapi sesama anggota tim juga saling berperan. Nah, kami juga supaya nggak terjadi chaos yang terlalu panjang di dalam di dalam tim, kami tuh sering melakukan bonding. Jadi setiap latihan waktu di Petra, setiap latihan itu kami ambil sesi kayak 5 menit sesi buat diskusi bareng gitu, untuk lebih mengenal satu sama lain, sehingga kami udah saling mengenal, udah ada keterikatan gitu. Jadi rasa kekeluargaannya tuh ada gitu loh, Grace. Jadi hal itu yang meminimalisir konflik di dalam organisasi. Next, selain kompetisi internasional, kalian juga baru-baru ini sempet dapat juara di lomba lainnya. Apa sih bumbu rahasia atau formula khusus dari Kencana Wungu yang bikin kalian bisa konsisten mempertahankan mental juara? Oke, untuk lomba lainnya itu setelah dari Petra, kami juga mengikuti lomba Pesparawi se-Jawa Timur, dan itu Piala Gubernur kami memenangkan juara 1 dengan kategori paduan suara remaja gitu kan. Nah, apa sih rahasia kenapa Kencana Wungu ini konsisten untuk juara gitu kan? Sebenarnya rahasia umumnya ya konsisten itu sendiri, konsisten latihan, konsisten datang padus, konsisten baca partitur, terus intinya konsisten. Terus juga rasa bonding tadi yang membuat kami kayak mampu untuk menjadi juara gitu loh. Oke. Nggak apa-apa. Oke kak, latihan padus itu mau jatuh. Kedengeran nggak Vigo? Oke kak, latihan padus itu kan nguras fisik, fokus, dan waktu banget nih. Jujur-jujuran aja nih, gimana sih caranya kakak bisa bagi waktu antara kuliah, tugas, dan ngurusin organisasi biar IPK kakak tuh tetap nggak turun, nggak false atau drop gitu? Oke. Sebenarnya untuk IPK nggak drop itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Ada orang yang cuman fokus ke satu titik, kayak udah ngurus organisasi, kuliah lupain aja deh gitu kan. Kalau aku nggak kayak gitu. Kalau kita udah berani ambil keputusan atau berani ambil tanggung jawab, ya kita harus kerjakan itu sampai titik darah penghabisan gitu loh. Maksudnya dikerjakan dengan sepenuh hati. Kita kan tujuan utama kita di Malang di sini kan kuliah ya. Jadi itu yang utama sih menurut aku. Nah, bagaimana aku membagikan waktu antara himpunan, antara UKM dan juga kuliah? Tentu aku menomorsatukan kuliahku dulu. Setelah itu baru aku susun jadwal, yang pastinya tiap minggu itu susun jadwal. Selama seminggu itu jadwalnya ngapain aja, jadi nggak keteteran gitu loh, nggak ada yang ketinggalan gitu loh, Grace. Oh, sudah ada timelinenya gitu Betul, ya? udah dibuatin timeline biar nggak keteteran. Ya benar, dia bisa didengarin buat teman-teman yang suka lupa sama kuliahnya saking sibuk sama organisasinya. Jadi organisasi itu bukan excuse buat kamu melupakan kuliah kamu. Organisasi itu menjadi side job gitu loh, kayak sampingan kamu untuk mengisi portofolio, untuk upgrade skill begitu. Jangan jadikan organisasi itu satu-satunya di dalam hidup, jangan. Ya benar, harus seimbang. Betul. Karena pertama kita kesini itu untuk kuliah. Betul banget. Oke, pernah nggak sih kak ada di titik ngerasa burnout parah atau pengen healing aja, ninggalin semua urusan padus, tapi di sisi lain besoknya ada jadwal latihan krusial? Apa nih yang bikin kakak tetap bertahan dan keep going? Oke, aku punya pengalaman pribadi nih kalau tentang burnout di organisasi padus ya. Jadi waktu itu bulan 12 itu di prodi ada ngadain SE, itu kayak studi excursi. Itu tuh ke luar kota gitu. Itu selama sekitar 5 hari.
Sementara waktu itu kan bulan Desember ya. Iya. Sementara kita waktu itu di Kencono mau ada lomba di bulan Februari itu Brawijaya Choir Festival. Nah, di situ aku ketinggalan banyak nih selama 5 hari. Padahal cuma 5 hari kan. Iya. Karena kita nggak ngikutin dari awal itu kita bakal ketinggalan banyak. Nah, selama 5 hari ternyata teman-teman yang lain itu udah ngapalin 3 partitur dan aku masih 0. Dan itu aku ngerasa kayak burn out. Setelah pulang dari studi tour, aku kan langsung ikut lagi nih, kembali lagi buat latihan. Terus ngeliat teman-teman kok progresnya udah jauh banget, aku kok masih di sini. Jadi itu yang buat aku kayaknya aku nggak usah ikut aja kali ya, karena takut merusak hal yang udah dibuat bagus-bagus nih sama tim. Tapi balik lagi karena timku bondingnya kuat, jadi mereka kayak memberikan dorongan, terus memberikan support. Kamu pasti bisa, ini rekaman aku pakai aja dulu gitu. Jadi fun fact-nya itu selama 2 malam aku belajar 3 partitur dan bisa, walaupun agak keliengan gitu ya. Iya, jadi untuk asal ada niat kita bisa. Iya, untuk mengejar progres teman-teman yang sudah jauh banget nih. Jadi kakak tuh ada bantuan dari teman-teman kakak untuk bantu kakak kayak ngasih rekaman suara mereka supaya Betul kakak banget. bisa mengejar. Kamu salah satunya. Sangat berterima kasih. Karena iya, untungnya ini bisa di-cut-cut. Sebenarnya dia nanyain hal itu biar kamu ngasih tahu yang barusan itu. Apa Dia itu? ngasih tahu kamu salah satunya. Nah, itu Iya. Nanti kasih sound. Nggak ada ya. Kok kayak pura-pura banget sih orang ini nanya-nanya padahal dia tahu. Enggak. Oke, Kak, sebagai anak muda zaman sekarang kiblat musik Kakak apa nih? K-pop, indie, pop punk? Ya. Atau hip hop? Gimana caranya Kencana Wungu mengemas musik paduan suara supaya biar suara Gen Z itu tetap kelihatan keren, modern dan nggak ngebosenin di mata-mata anak Gen Z? Oke, kalau aku sendiri pribadi aku suka musik itu genrenya R&B sama jazz. Kadang pop juga, kadang K-pop juga. Saat ini aku lagi suka Kortis. Terus kalau untuk di Kencana Wungu sendiri, kami tuh nggak cuman membawakan lagu yang monoton, pastinya kami mengikuti perkembangan zaman dong. Kayak kemarin kami bawa lagu, kalau untuk persembahan biasa di paduan suara di wisuda itu sesuai lagu yang viral pada saat ini di sosial media. Kayak waktu itu ada statue, terus apa lagi ya, banyak lah pokoknya. Intinya yang saat ini viral dan disukai khalayak luas. Nah, itu yang kami kemas tapi dalam bentuk paduan suara gitu loh. Terus ada dance-dance-nya gitu ya? Iya, ada dance-dance-nya juga. Kamu tahu banyak nih kayaknya. Enggak. Oke, banyak orang nih mengira padus itu cuma soal nyanyi bareng. Nah, menurut kakak sendiri, skill atau soft skill berharga apa yang kakak dapetin selama memimpin padus ini yang gak bakal pernah kakak temuin di dalam ruang kelas perkuliahan? Wow, pertanyaannya amazing banget ya. Aku akan coba jawab sebisa aku. Kalau menurut aku, skill yang gak aku dapatin di perkuliahan dan aku dapatin di Kecono itu yang pertama pastinya leadership ya. Leadership, kedua bonding, ketiga bagaimana caranya aku bisa melepaskan rasa stres dan jenuh aku dengan cara masuk ke UKM. Karena dengan bernyanyi aku merasa itu tuh penghilang stres aku gitu loh, Grace. Bisa gitu nyanyi, sih. teriak-teriak bisa gitu ya. mengeluarkan isi hati, terus juga dengan bernyanyi aku bisa menyampaikan menyampaikan emosi aku gitu loh. Jadi ada regulasi emosi di situ. Kak, setelah dapat juara internasional dan berbagai piala juara 1 nasional, next targetnya tuh gimana nih? Oke, aku berharapnya di Kencana Wungu ya. Setelah kemarin kan udah ikut lomba-lomba nih, tingkat internasional, tingkat piala gubernur segala macam. Ya pastinya berharap kedepannya lebih melejit lagi. Jadi berharap di generasi seterusnya setelah kami itu kalian bisa membawa nama Kencana Wungu lebih tinggi lagi, ikut lomba-lomba, aktif di kegiatan, bahkan mungkin menciptakan proker baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, berarti itu tuh untuk next ketuanya. Betul. Semoga yang tahu, kan? siapa ya nanti ya? Siapa ya? Oke Kak, sekarang kan banyak mahasiswa yang kuper atau takut ikut UKM karena takut kuliahnya keteteran. Nih, apa sih saran atau pesan paling solid dari kakak buat mereka yang pengen aktif tapi masih ragu buat melakukan dan atau melangkah gitu? Oke, sepengalaman aku pribadi, aku kan
mahasiswanya aktif ya. Nah, kalau teman-teman yang merasa kayak teman-teman nih udah mempunyai jiwa yang aktif, kayaknya ini memang duniaku gitu. Jangan takut untuk mengambil kesempatan itu. Karena lebih baik kamu bilang kayak, ih lucu ya waktu itu aku ngikutin ini, daripada kamu bilang kayak, ih coba waktu itu aku ngikutin ini gitu. Jadi yang pertama menurut aku yang paling penting, paling krusial yang perlu kamu lakukan kalau kamu mau aktif di organisasi dan kuliahnya tetap bagus, itu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini bagaimana? Yang pertama, kamu harus mengutamakan perkuliahan dulu, karena tujuan kita seperti yang kakak sampaikan tadi, tujuan kita datang ke sini kan untuk kuliah. Nah, kuliahnya di nomor satuin. Setelah itu baru deh kamu bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang menurut kamu bakal berimpact nih di kehidupan kamu gitu. Kayak ambil organisasi, terus ngambil UKM. Nah, pilih UKM juga biar nggak bikin kamu keteteran atau nggak bikin kamu jadiin itu beban. Itu tuh kamu pilih UKM yang memang kamu suka, jadi nggak ada rasa beban di situ gitu loh. Oh, yang begitu, memang Grace. basicnya kamu gitu ya? Iya, yang beneran kamu banget gitu. Jangan asal ambil biar kelihatan produktif, Iya, padahal aslinya malah bikin kamu burn out gitu loh. Jadi pastinya tuh yang memilih seperti itu pasti akan dia tuh nggak pernah ikut datang latihan gitu. Betul banget. Jangan cuma buat ambil nama doang. Iya, benar. Intinya manajemen kan waktunya sebaik mungkin. Buat timeline. Setiap hari mau ngapain itu harus dibikin gitu. Jadi hidupmu lebih tertata, lebih teratur. Makasih banget tipsnya. Nanti aku akan ikutin tips ini Sarannya karena bagus. jujur timeline aku nih tidak tertata Masih- dengan bagus. Oke. Terakhir nih, kalau kakak harus mendeskripsikan seluruh perjalanan hidup dan perjuangan kakak di Kencana Wungu dalam 3 kata yang paling menggambarkan seorang Betty, itu apa? 3 kata ya? Iya. 3 kata yang menggambarkan aku di Kencana Wungu adalah experience is everything. Pengalaman adalah segalanya. Dari Kencana Wungu aku dapat banyak banget pengalaman yang super duper kayaknya aku nggak bakal dapat kalau aku nggak masuk Kencana Wungu gitu. Gokil asli, obrolan bareng Kak Betty hari ini bener-bener membuka mata kita banget ya, bahwa ternyata memimpin sebuah tim besar dan membawa nama Indonesia serta kampus ke kancah internasional itu butuh komitmen yang luar biasa. Buat kalian Gen Z yang sedang nonton, semoga cerita dari Kak Betty dan Kencana Wungu hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua supaya jangan takut buat aktif berorganisasi atau ikut UKM. Yeay, dadah!